Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaannya, sehat? Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar IPA tema 8 subtema 1 untuk siswa kelas 6 dengan materi rotasi dan revolusi bumi serta akibatnya. Masih bersama Ibu Tuti Sumandani. Masih belajar di rumah juga melalui Facebook, YouTube, WhatsApp, Classroom, dan sebagainya. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu dalam hati masing-masing. Tujuan pembelajarannya, setelah belajar bersama, diharapkan kalian dapat memahami peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Sebelumnya kita akan mengulas kembali tentang bumi. Apa itu bumi? Bumi adalah planet yang paling dekat ketiga dengan matahari setelah planet Merkurius dan Venus. Bumi dengan matahari berjarak sekitar 150 juta kilometer. Bumi sendiri memiliki diameter sekitar 12.750 kilometer. Bumi adalah planet yang bentuknya hampir bulat dan tepat di kedua kutubnya, sehingga garis tengah khatulistiwa lebih panjang dibandingkan dengan garis kutub. Selanjutnya, bumi yang kita tempati ini mengalami rotasi dan revolusi. Apakah pengertian dari rotasi dan revolusi ini? Berikut penjelasan tentang kedua gerakan yang dilakukan oleh bumi. Sekarang yang pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi itu adalah perputaran bumi yang bertumpu pada porosnya. Periode rotasi bumi adalah sekitar 23 jam, 56 menit, 4,09 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Apa akibat dari perputaran bumi itu? Yang pertama, gerak semu harian matahari. Yang kedua, pergantian siang dan malam. Yang ketiga, adanya perbedaan waktu. Yang keempat, adanya pembelokan arah angin. Yang kelima, pembelokan arah laut. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari merupakan fenomena alam di mana matahari seolah-olah terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Dan seperti matahari selalu berjalan ke arah barat. Gerakan ini seolah-olah dilakukan oleh matahari sehingga kita bisa selalu menebak waktu berdasarkan posisi matahari yang berpindah-pindah tempat. Padahal sebetulnya bumi yang berputar, bukan matahari ya. Yang kedua, pergantian siang dan malam. Tanpa kita sadari, ternyata waktu bekerja dan waktu istirahat kita terjadi karena pengaruh dari gerak semu harian matahari. Adanya siang dan malam adalah akibat dari rotasi bumi dan juga akibat adanya gerakan semu harian matahari ini. Selanjutnya, adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu antara satu daerah dengan daerah yang lainnya berbeda, tidak jauh-jauh. Di Indonesia saja, wilayahnya dibagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Hal ini karena letak wilayah berbeda masa ketika berjumpa matahari. Sebelah timur lebih dulu terkena sinar matahari daripada sebelah barat, sehingga selisih waktu Indonesia Timur adalah 2 jam lebih dulu daripada waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, perbedaan arah angin. Seperti yang kita ketahui bahwa udara bergerak dari daerah yang bertekanan rendah ke daerah yang bertekanan tinggi. Inilah yang membuat terjadinya angin atau pergerakan udara.
Namun, karena ada rotasi bumi, maka angin berbelok tidak seperti semestinya. Nah, seperti ini ya gambarnya, dipelajari. Selanjutnya, pembelokan arus laut. Angin yang bergerak di atas permukaan air laut mengakibatkan terjadinya gelombang dan arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah dengan arah perputaran jarum jam. Sedangkan pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Gerak pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut sebagai akibat rotasi bumi disebut efek Coriolis. Maka terjadi angin darat dan angin laut seperti pada gambar ini ya. Angin laut terjadi di siang hari dan angin darat terjadi di malam hari. Makanya para nelayan berburu ikan atau menangkap ikannya itu adalah di malam hari, karena malam hari itu adalah anginnya dari darat ke laut. Sebaliknya mereka pulang di siang hari karena anginnya dari laut ke darat. Selanjutnya, oleh karena bumi berotasi, maka daerah tertentu di bumi tidak terus-menerus menghadap matahari seperti di gambar ini ya. Jadi tidak terkena sinar matahari. Matahari tampak bergerak dari timur ke barat. Bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan menjumpai malam hari. Bumi yang berbentuk bulat dibagi berdasarkan garis-garis khayal yang melintang dan membujur. Pengertian dari garis lintang adalah garis yang membagi bumi dengan arah melintang dari arah barat dan timur. Garis lintang yang membagi bumi dengan sama besarnya disebut dengan garis khatulistiwa. Garis lintang di sebelah utara garis khatulistiwa disebut dengan garis lintang utara. Sedangkan garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa disebut garis lintang selatan. Seperti ini gambarnya ya. Garis khayal yang lain disebut garis bujur. Garis ini membujur dari arah utara dan selatan bumi dengan melewati kutub-kutub bumi. Garis bujur inilah yang membagi bumi menjadi 24 daerah waktu. Lebar setiap garis bujur yaitu 15 derajat. Garis-garis bujur ini memiliki pangkal dan ujung yang melewati kota Greenwich, 0 derajat di Inggris. Daerah ini dijadikan standar waktu dunia. Indonesia terletak di bagian timur garis ini. Indonesia terletak pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Mempunyai perbedaan waktu 6 sampai 8 jam dengan Greenwich. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai waktu yang lebih cepat beberapa jam dengan daerah-daerah di sebelah baratnya. Indonesia terdiri mempunyai 3 daerah waktu. Kebalikan dari bujur 0 derajat yaitu bujur 180 derajat yang menjadi international deadline. Pembagian waktu di Indonesia. Waktu Indonesia bagian barat misalnya jam 7, di waktu Indonesia bagian tengah yaitu jam 8, di waktu Indonesia bagian timur jam 9, karena perbedaan waktu antar bagian itu adalah 1 jam. Sekarang masuk di revolusi bumi, karena tadi rotasi bumi sudah selesai ya, semoga mengerti. Sekarang revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu dari bumi mengelilingi matahari adalah 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik, atau dibulatkan menjadi 365 hari atau dengan dinamakan 1 tahun.
akibat revolusi bumi, yaitu adanya pergantian dan perubahan musim. Nih, di sini ada 6 musim ya di dunia. Musim hujan, di kita ada ya musim hujan, musim salju di kita tidak ada, musim panas ada. Oh, tidak ada di kita musim panas. Musim kemarau yang ada di kita ya, karena di kita hanya 2, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim gugur dan musim semi. Bahkan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim. 4 musim ini adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Berikut ini adalah tabel musim pada waktu dan daerah tertentu di belahan bumi. Musim-musim di belahan bumi utara. Musim semi 21 Maret sampai dengan 21 Juni. Musim panas 21 Juni sampai dengan 23 September. Musim gugur 23 September sampai dengan 22 Desember. Musim dingin 22 Desember sampai 21 Maret. Sekarang di belahan bumi selatan. Musim semi 23 September sampai 22 Desember. Musim panas 22 Desember sampai 21 Maret. Musim gugur 21 Maret sampai 22 Juni dan musim dingin 21 Juni sampai 23 September. Ada jadwalnya. Sekarang antara tanggal 21 Maret sampai dengan 23 September. Kutub utara mendekati matahari, sedangkan kutub selatan menjauhi matahari. Belahan bumi utara menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi selatan. Panjang siang di belahan bumi utara lebih lama daripada belahan bumi selatan. Ada daerah di sekitar kutub utara yang mengalami siang 24 jam dan ada daerah di sekitar kutub selatan yang mengalami malam 24 jam. Sekarang antara 23 September sampai dengan 21 Maret. Kutub selatan lebih dekat mendekati matahari, sedangkan kutub utara lebih menjauh dari matahari. Belahan bumi selatan menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi utara. Panjang siang di belahan bumi selatan lebih lama dibanding belahan bumi utara. Ada daerah di sekitar kutub utara yang mengalami malam 24 jam dan ada di daerah kutub selatan mengalami siang 24 jam. Jadi kebalikannya. Sekarang pada waktu 21 Maret dan 23 Desember. Kutub utara dan kutub selatan berjarak sama ke matahari. Belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari sama banyaknya. Panjang siang dan panjang malam di seluruh belahan bumi sama. Di daerah khatulistiwa matahari tampak melintas tepat di atas kepala. Itu artinya di Indonesia. Nah, ini pergerakan mataharinya ya. 24 Maret, 21 Juni, 23 September, 22 Desember sampai dengan 21 Maret lagi. Namanya garis balik selatan dan yang atas garis balik utara. Pembelajaran sudah selesai. Sekarang tinggal tugas belajarnya. Apa tugas belajarnya ya? Sebutkan kabupaten atau kota yang termasuk dalam pembagian waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Masing-masing 10 kabupaten kota ya. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu dalam kesempatan ini. Tetap semangat, salam sehat. Sampai jumpa di pembelajaran mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.